Halo para sahabat misioner yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan September, kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Bulan September oleh gereja dijadikan kesempatan untuk mempelajari Kitab Suci dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah di rumah para sahabat misioner ada kitab suci? Seringkah kitab suci itu dibaca dan direnungkan isinya? Atau hanya dibiarkan menjadi hiasan di rak buku? Mulai hari ini, mari kita mulai tekun membaca kitab suci. Kitab suci kita terdiri atas 45 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Semuanya berkisah tentang kasih Allah kepada manusia yang terpusat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Santo Hieronymus pernah mengatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita harus rajin membaca kitab suci untuk mengalami kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Melalui kitab suci, kita bisa mengetahui banyak hal. Misalnya, dalam kitab Kejadian, kita mengetahui bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambarnya. Manusia berbeda dengan hewan karena manusia memiliki sifat-sifat Allah seperti belas kasih dan pengampun. Manusia juga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang setara. Allah menginginkan manusia bahagia dalam persatuan dengannya. Dia tidak menghendaki manusia celaka dan binasa. Dari mana kita tahu semua hal ini? Dari kitab suci, dari kitab Kejadian. Kemudian melalui kitab Amsal, kita bisa mengetahui nasihat-nasihat bijak untuk hidup sehari-hari. Misalnya Amsal 6 mengatakan, "Pergilah belajar kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Kapankah engkau akan bangun dari tidurmu?" Nasihat yang indah dari kitab Amsal ini menyemangati hidup kita untuk menjadi lebih rajin bekerja dan rajin belajar. Dari manakah kita mendapatkan hikmat untuk hidup sehari-hari? Dari kitab suci, yaitu kitab Amsal. Selanjutnya, kita langsung meloncat ke Injil. Para sobat misioner pasti sudah tahu kalau ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu kasih Allah kepada manusia yang sangat besar, sehingga ia rela memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan kita. Mengapa harus ada 4 Injil? Ternyata keempat Injil itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Matius menekankan pada kelanjutan kisah keselamatan Perjanjian Lama yang berpuncak pada diri Tuhan Yesus. Markus menekankan kisah Tuhan Yesus untuk para calon baptisan baru
yang harus menanggung banyak tantangan jika mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Lukas menekankan bahwa keselamatan itu milik semua orang tanpa kecuali, termasuk kita semua. Dan Yohanes menekankan pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah. 4 sudut pandang yang berbeda dengan satu pusat perhatian yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari manakah kita tahu bahwa Allah mencintai dan ingin menyelamatkan kita? Dari kitab suci, dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Para sobat misioner, tadi yang kakak sampaikan hanya secuil dari pesan kitab suci yang sangat kaya dan bermanfaat. Agar hidup kita menjadi lebih diberkati, mari kita semakin rajin membaca kitab suci. Jika hidup kita diberkati, kita akan menjadi berkat bagi semua orang di lingkungan kita masing-masing, dan dunia menjadi lebih indah karena kasih Allah yang hidup dalam diri manusia. Sampai jumpa dan salam misioner. Sobat misioner, rajin membaca kitab suci dan melakukannya.